Rahayu, salam sehat dan bahagia selalu dari Mama Archana. Selamat tahun baru 2021. Ya, I know saya bandel sekali. Udah lama nggak pernah upload di channel YouTube Ma Archana ini. Tetapi saya janji dalam rangka resolusi 2021 saya akan berkala posting di channel YouTube ini. Seringkali kan kita membuat resolusi tahun baru tetapi seringkali tidak mewujud. Nah, mau tahu tips-tipsnya bagaimana bisa merealisasikan setiap resolusi-resolusi yang kita buat setiap tahun baru? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, klik dulu subscribe ya. Nah, pastinya kan setiap awal tahun baru itu kita semangat untuk membuat resolusi-resolusi. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya pupus kandas di tengah jalan dan tidak terlaksanakan. Nah, yuk kita rubah tahun baru ini supaya bisa mewujudkan semua itu. Namun ada tips-tipsnya. Nah, tips pertama, jelas. Buat resolusinya. Ya, resolusinya apa? Kebanyakan dari kita kan, aku mau langsing di tahun 2021 ini. Aku mau lebih hemat di tahun 2021 ini. Aku mau jadi semakin produktif di tahun 2021 ini. Wah, bla bla bla. Nah, kegagalan dalam setiap resolusi itu karena kurang spesifik. Jadi kita harus membuatnya lebih spesifik. Caranya seperti apa? Daripada mengatakan di tahun 2021 ini aku harus lebih langsing, kita lebih spesifik. Di tahun 2021 aku akan turun 10 kg. Ya, jadinya itu spesifik. Sama juga dalam hal finansial. Nggak hanya sekedar aku harus lebih hemat. Tetapi di tahun 2021 saya akan berhenti membeli barang-barang yang tidak saya butuhkan. Itu agak spesifik. Yang lebih spesifik lagi, dalam tahun 2021 ini saya akan makan di restoran atau whatever delivery food hanya seminggu sekali. Nah, itu lebih spesifik ya. So, mari kita akan beranjak ke resolusi kedua. Resolusi kedua ini adalah kalau bikin resolusi jangan lo banyak, nanti kita keribetan sendirinya. Cukup 5 aja, bagi saya sih 5 cukup banget. Karena 10 agak keribetan. Jadi coba aja 5. Kalau 5 sudah terwujudkan kan udah bagus banget itu. Hindari untuk bikin diri kita keribetan, bukan keributan. Lalu yang ketiga, harus punya planning. Semua resolusi itu harus ditumpahkan, diwadahkan dalam sebuah planning ya. Contohnya ketika kita berniat untuk turun 10 kg, ada planningnya. Pagi makan apa, siang makan apa, weekly meal plan or something like that. Terus udah gitu plannya lebih detail lagi adalah mengidentifikasikan makanan-makanan apa saja yang membuat kita cepat naik berat badan. Contohnya, I don't know, maybe nasi. Yang jelas sih gula. Ya, gula itu banget akan menambah berat badan kita dengan cepat sekali. Jadi itu semua harus lebih detail sekali. Salah satu contohnya juga resolusi untuk hidup sehat. Nah, itu kan sangat general. Nah, dan lebih spesifiknya itu setiap hari aku akan olahraga. Contoh, nah di time planning setiap jam sekian aku akan lari pagi, something like that. Ya. Lalu yang keempat, mulai bertahap, small steps. Jangan langsung berambisi dan kayak maraton gitu seperti itu. Jadi harus sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Contoh, ketika mau maraton ya jogging seperti itu, jangan langsung memulai terus langsung lari 10 kilo. Wah, itu terlalu ambisius dan biasanya akhirnya nggak akan bertahan. Jadi cukup lari
1 atau 2 kilo dulu hari pertama, terus nanti bertahap bertambah kilometernya ya. Lalu step kelima adalah hindari untuk mengulangi kegagalan-kegagalan di masa lalu ya. Contohnya gini, ketika pola yang kita lakukan di sebelumnya itu tidak berhasil, ya jangan lakukan lagi. Einstein mengatakan adalah jika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang dan itu mengharapkan outcome yang berbeda, itu namanya orang geblek aja gitu ya. So kita hindari untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Polanya kita rubah sehingga outcome-nya pun akan berubah. Lalu yang keenam, selalu ingat namanya juga perubahan. Berarti perubahan itu melalui tahap-tahap dan proses. Sekali lagi, sabar dengan diri sendiri ya. Pahami bahwa untuk mencapai resolusi itu melalui proses, walaupun ada salah langkah 1 atau 2 ya, kita selalu bisa memulai kembali dan melanjutkan perjalanannya. Kan kita juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah belokan, akhirnya udah nggak jadi. Padahal sudah ditunggu sama orang di tempat destinasinya. Jadi ya putar balik, cari belokan lagi yang benar, terus melanjutkan perjalanan. Lalu step yang berikutnya adalah carilah support system yang baik. Apakah itu saudara Anda, sahabat Anda, pasangan Anda. Dengan cara seperti ini akan membantu kita untuk lebih semangat dan juga kayak udah terucap gitu komitmennya, kan thanksin juga ya kalau misalnya tidak diwujudkan gitu ya. Nah, teman-teman atau lingkungan yang mensupport ini akan memotivasi kita lebih semangat lagi. Jadi bisa juga justru mengajak seseorang, apakah teman Anda, saudara Anda, untuk ikutan dalam resolusi itu akan menambah semangat ya. Lalu tips berikutnya adalah selalu memperbaharui motivasi Anda. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal pasti semangat sekali, tapi akhirnya melempem tambah melempem. Nah, kita hindari hal-hal seperti itu ya. Karena ini kan godaan ya. Kalau udah sekalinya merasa nggak nyaman dikit, udah malas kalau lari kakinya pegel, ya iyalah kalau misalnya kepalanya pegel kan bingung aja kan. Jadi wajar, jangan langsung patah semangat ya. Dan yang tips berikutnya adalah selalu review goals Anda. Nah, ini yang penting sekali. Anda harus memiliki sebuah journal ya untuk mendata semuanya, merecord semua, merekam semua resolusi Anda. Ya. Jadi kita bisa tulis dan kita bisa merefleksikan kembali apa yang telah kita capai. Misalnya upayanya, halangannya dan segalanya. Jadi kita tahu ya, kita tulis semua itu. Kenapa ini berhasil tapi kenapa itu tidak berhasil. Jadi kita bisa mereview kembali dan mungkin merubah strategi sedikit. Dengan cara seperti ini kita nggak akan pupus semangatnya ya, malah justru akan lebih semangat untuk mencari solusi yang baru. Yang terakhir, kita harus belajar untuk beradaptasi. Jika kita mengalami setback, ya biasanya kita langsung kendor. Itu yang selalu dikatakan. Oke? Nah, jadi ketika kita punya journal tersebut, kita sudah menulis semua informasi-informasi yang penting dan juga strategi apa yang harus dilakukan kita ketika mengalami setback tersebut, kemunduran tersebut, salah langkah. Dengan memahami semua tantangan-tantangan tersebut, kita bisa menghadapinya dan kita bisa lebih siap untuk menghadapinya di kemudian hari. Jadi kembali lagi,
resolusi-resolusi tahun baru tuh tidak harus mengecewakan kita. Jangan langsung pesimis, udah deh percuma bikin resolusi juga tidak tercapai. Yang penting adalah semangat ya, dan yakin. Karena kadang-kadang tuh perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan itu benar-benar ada di pilihan apakah saya akan lebih bahagia atau menjadi versi diri saya yang lebih baik ketika saya mencapai resolusi tersebut atau enggak. Semua itu adalah pilihan. Jangan lupa dalam kehidupan itu selalu ada pilihan. Yang paling harus diingat adalah fleksibel. Jadilah fleksibel, jangan terlalu kaku sehingga kalau udah satu langkah salah udah semua ditinggalkan. No, be flexible dan juga jangan terlalu jahat sama diri sendiri gitu ya. Istilahnya semangati gitu ya. Dan saya yakin pasti teman-teman akan mencapai resolusi Anda dengan cara-cara seperti ini. Dan juga jangan ragu-ragu untuk celebrate, all the little achievements that you have done. Segala sesuatu walaupun kecil kelihatannya yang Anda yang sudah diraih ya. Celebrate, rayakan, karena hidup ini adalah perayaan. Baiklah teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Saya Archana, Intuitive Healer dan Soul Counselor. Kita selalu membahas tentang tips-tips kesehatan holistik, yaitu mind, body, and soul. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng untuk notifikasi, like and share supaya bisa bareng-bareng sama teman-teman yang lain mendapat manfaatnya. Salam bahagia dan sehat selalu. Rahayu.